Baik, kita buka saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku peserta mata kuliah pendidikan karakter. Betul nama mata kuliahnya ya? Betul ya nama mata kuliahnya? Pendidik. Tidak ada daring pencegahan korupsi. Tidak ada ya. Tapi yang betul ada pendidikan karakter ya. Sebenarnya ini mata kuliah agama sebenarnya, yang bisa bawa ini adalah ustadz ya, yang tidak ada celah-celah karakternya, yang karakternya sempurna. Tapi entah mengapa diberikan kepada semua dosen fakultas hukum. Padahal mata kuliah ini tidak pernah kita dapatkan di bangku kuliah ya. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya saya minta maaf karena 2 kali pertemuan tidak bisa memberikan materi walaupun lewat Zoom, tak bisa karena saking sibuknya. Saya selalu ada kegiatan yang bertabrakan jamnya. Jadi tidak bisa terlaksana. Maju mengganti jadwal, saya yakin bahwa jadwal kalian padat. Pasti pas-pas jamnya kan? Kalau diambil jam 3 tidak bisa toh? Iya, Sul. Ya, itu, ya, makanya tidak bisa diganti. Jadi kalau ada pertabrakan jamnya ya terpaksa kalian yang jadi peserta tunggu. Sebenarnya saya mau ke Tangke Tada, tapi mungkin minggu-minggu ini belum bisa karena satu hal yang berhalangan. Insya Allah mungkin 2 minggu saya akan ke Tangke Tada sekali-sekali ya. Jangan terus lewat daring. Saya juga mau lihat muka kalian, bagaimana muka kalian ini. Baik, kita langsung saja. Jadi kita masuk pertama-tama materi awal. Karena kita ini adalah materinya adalah karakter, pendidikan karakter. Maka pertama-tama saya akan membahas dulu apa ini maksud yang karakter. Tentu semua sudah tahu tuh karakter. Ya, sudah tahu karakter itu apa ya, persamaan sifat ya, perilaku. Nah, kita lebih kali ini kita akan menerangkan lebih ya dari segi etimologis. Jadi karakter itu bisa berarti tabiat, ya sifat. Ini kata berarti tabiat, ya itu persamaan katanya sifat ya. Bisa juga berarti ya berhubungan dengan kejiwaan kita, psikologi kita, jiwa kita. Atau dalam bahasa agamanya akhlak, akhlakul karimah, itulah karakter. Ya, bukan akhlak yang buruk tapi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Bisa juga berarti budi pekerti yang membedakan seseorang dengan makhluk lainnya, ya. Atau watak. Jadi banyak persamaan dari karakter, ya. Nah, orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak. Jadi kalau Anda dianggap sebagai orang berkarakter, berarti Anda yang memiliki watak, memiliki sifat, memiliki kepribadian. Tentu semua mengarah kepada hal-hal yang baik. Itu karakter, bukan hal yang buruk. Ya kalau kita bicara karakter, kalau kalian dengar sebutan, oh orang sana tidak berkarakter, berarti orangnya buruk, sifatnya buruk gitu ya. Jadi mengarah ke sana, hal-hal yang baik. Orang yang memiliki karakter, watak, kepribadian dan sebagainya. Nah, kepribadian itu merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari seseorang ya, yang bersumber atau terbentuk
yang bersumber maupun terbentuk atau diterima dari lingkungan. Di dalam karakter ini, sebenarnya tujuan mata kuliah ini tujuannya adalah untuk memberikan pengembangan karakter yang baik kepada setiap insani. Kayak tadi saya bilang, sebenarnya membawa mata kuliah ini mata kuliah Ustadz ini. Ya, saya juga heran mengapa pendidikan kita ini memasukkan mata kuliah ini. Kalau sudah ada agama, ya sudah ada agama ini sebenarnya patokannya sebenarnya agama ini. Nah mungkin mau dibuat nasionalis ya, sehingga dirubah menjadi pendidikan karakter. Ada masuk, ada mengganggu lagi. Inilah tidak aslinya kalau kita udah online bilang lagi asik-asik menerangkan, ada yang masuk WA kah, apakah telepon kah. Tapi di bawah santai aja ya. Sul, kalau bisa kameramu agak jangan cuma kelihatan mata, Sul. Kalau kita ketemu di jalan tidak saling kenal. Yang lain yang belum muncul videonya tolong diklik video ya. Hidupkan kameranya. Tidak usah malu-malu. Ya. Ya, gitu, Sul, ya. Oke. Kayak saya ini full. Ya, jadi kalian bisa lihat wajah saya yang asli ini, full. Jadi ketemu jalan tahu, oh ini dosen saya ini. Nah, itu arti karakter dari segi etimologi. Nah, dari pengertian di atas ini dapat dipahami bahwa karakter itu ya identik dengan akhlak. Jadi kalau bahasa agamanya akhlak, ya, akhlakul karimah. Ini lama jadi ustaz kita ini. Pernah sering kata-kata akhlakul karimah tak? Saya dengar toh? Kalau ambil masuk di pelajaran agama, akhlak. Sering dengar akhlak kan? Semuanya. Yang tidak pernah dengar itu berarti dipertanyakan itu. Mungkin tidak pernah ikut kajian agamanya. Jadi karakter itu identik dengan istilah akhlak. Sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku. Nilai-nilai perilaku manusia yang universal, ya, yang meliputi seluruh aktivitas manusia. Jadi karakter itu akan membahas nanti ke depannya nilai baik dan nilai buruk, tentu dalam lingkup universal. Jadi tapi harus kalian pahami bahwa tidak semua karakter itu sama secara universal. Namun ada masih banyak yang sama secara universal, ya. Namun tidak semua karakter sama secara universal. Karena karakter ini tadi saya di awal sudah nyatakan bahwa dipengaruhi oleh lingkungan. Agama juga mempengaruhi karakter. Ya, lingkungan, agama, sosial, dan semuanya itu mempengaruhi karakter. Sehingga karakter yang baik menurut orang Indonesia itu belum tentu baik menurut karakternya orang Amerika. Ya, karena tadi berhubungan dengan akhlak, ya. Ada moral di situ, ya. Ada sopan santun, itu masuk digabung menjadi karakter. Kalau orang Amerika manggil ke bapaknya dengan nama bapaknya itu wajar aja. Tapi kalau kita Indonesia, ya anak memanggil dengan nama bapak kepada bapaknya itu dianggap kurang ajar, tidak berkarakter. Seperti itu. Jadi jangan pendidikan karakter itu jangan diterima mentah-mentah aja. Lihat dulu dari mana pendidikannya. Kalau dari luar negeri kita saring dulu, sesuaikan dengan ya lokal kita di sini ya.
disesuaikan dengan budaya kita. Itu karakter. Jadi ada yang apa? Ada yang merupakan nilai-nilai perilaku yang universal, ya, yang meliputi seluruh aktivitas manusia. Ada juga yang tidak bisa diterima secara universal. Contoh, karakter nilai-nilai perilaku manusia yang diterima secara universal. Ya, misalnya, ya, karakter untuk jujur itu dimanapun diterima dan berlaku secara universal. Tidak ada dunia manapun yang menyatakan bahwa jujur itu adalah karakter buruk atau tidak berkarakter. Pasti semua menyatakan bahwa jujur adalah suatu karakter. Jadi maksudnya karakter yang baik atau integritas, ya. Jadi integritas juga itu biasa diartikan dengan karakter. Silakan yang mau ngopi-ngopi aja, santai. Ini saya ngopi, lagi ngopi saya. Jadi sama kalau kita kuliah offline yang mau ngopi silakan bawa kopi, beli di luar kopi, tapi jangan kopi yang pakai gelas kayak gini, nanti tumpah, ya. Cari kopi yang sudah dibungkus itu, yang dilaminating, ya. Boleh, buat jauh cemilan boleh kelas. Kuliah saya santai kok itu. Ada pertanyaan sampai sini? Karena pendidikan karakter ini sebenarnya pendidikan umum ini, umum sekali. Silahkan tanya-tanya kalau mau tanya. Nah, contoh tadi ya, contoh. Contoh tadi kan, tadi saya nyatakan bahwa karakter itu tidak semua mungkin sama. Ya, berlaku universal. Ada yang berlaku universal, ada yang tidak. Yang tidak berlaku universal misalnya, pakaian bikini. Tahu pakaian bikini? Sul, tahu? Tahu bikini? Nah, itu yang kayak, ya, itu bikini itu yang pakai apa tuh? Yang pakai celana sepotong. Ya, baju sepotong, celana sepotong bersambung. Itu kalau di Amerika dipakai di pinggir pantai ya oke-oke aja. Tidak masalah, itu dianggap berkarakter. Ya. Malah di sana orang di Amerika kalau di pinggir pantai kita pakai jilbab mungkin pertanyakan kok pakai jilbab, ya. Tapi sebanyak kalau dibawa ke Indonesia, Anda kalau ke Indonesia misalnya di Pantai Kolaka, di pantai yang terkenal Pantai Mandra ya. Pantai Mandra, kota ini kota Kolaka. Coba pakai yang bikini jalan-jalan pinggirnya itu. Kalau tidak dikatai orang, ya. Orang gila itu. Tunggu nanti malam diintai orang jahat. Kalau Anda pakai bikini di pinggir jalan, di pinggir pantai. Ya, itu karena dianggap tidak berkarakter. Itu. Jadi karakter yang tidak berlaku umum dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jadi menerima pendidikan karakter itu harus disaring juga. Sama kalau Anda membaca buku-buku ya saring baik-baik ya. Karakter identik dengan moral juga ya, moral. Ya. Perilaku, nilai-nilai perilaku yang baik dan buruk. Yang perilaku yang buruk itu kita anggap sebagai tidak berkarakter. Nah, karakter ini saya ulangi kembali bahwa dia terbentuk atau dipengaruhi atau diterima dari lingkungan. Ya. Lingkungan. Lingkungan kita berada itu bisa membentuk karakter kita. Ada yang keluar kayaknya, namanya anak keluar ini, mungkin jaringan. Nah, nilai-nilai perbuatan kita atau nilai perilaku kita ya yang dipengaruhi oleh lingkungan itu terwujud dalam beberapa hal. Jadi karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan ya, baik lingkungan sosial ya, lingkungan rumah, lingkungan alam, lingkungan agama juga termasuk agama, lingkungan juga itu ya, lingkungan agama itu semua akan terwujud dalam beberapa hal. Yang pertama, dia terwujud dalam pikiran. Jadi kalau
Anda sudah dipengaruhi oleh lingkungan itu, maka Anda akan memiliki pikiran yang berkarakter. Pikiran ini kemudian itu juga akan terwujud lagi ke dalam, karena pikiran sifatnya abstrak, maka supaya diketahui bahwa ini berkarakter apa tidak, maka ya abstrak itu akan dikonkretkan dalam sikap, ya, dalam sikap, ya, perkataan atau perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi Anda bersikap, ya, misalnya Anda duduk, Anda baring, ya, atau Anda berkata-kata mengucapkan suatu perkataan kepada orang lain, itu adalah wujud dari karakter Anda yang dipengaruhi oleh lingkungan Anda. Sama, ya, kita di Sulawesi ini, ya, dalam berkata misalnya, dalam berkata ada perkataan bagaimana berkata kepada orang lebih dewasa, ya, orang yang lebih muda, ya, tentu ada. Kita di Sulawesi ada istilahnya tidak boleh bilang koko. Jadi kalau cari borongko jangan merongko barongki. Ya, cari masako jangan masako masaki. Ya, itu ya contohnya. Ya, sama itu mempengaruhi karakter, itu wujud dari karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini satu lagi ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi baik dan buruk. Ingat loh, ya. Lingkungan Anda, tempat Anda bergaul itu bisa mempengaruhi karakter Anda, baik dan buruk. Kalau kita dianggap berkarakter berarti kita dipengaruhi secara baik. Tapi kalau kita dicap sebagai orang tidak berkarakter, berarti kita dipengaruhi secara buruk. Ya, ada pertanyaan? Silakan, karena karakter ini sangat identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada? Silakan. Sulfikar, ini Sulfikar sama dia nama dosenmu Sulfikar. Dr. Sulfikar Salu. Ada hubungan saudara kah? Oh, sama. Jangan ada hubungan saudara. Oh, bukan. Bukan ya. Itu ya, silakan bertanya. Yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Nah, individu yang berkarakter, kan selalu kita katakan orang itu berkarakter atau tidak berkarakter ya. Ya. Kalau individu yang berkarakter baik atau unggul itu adalah orang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik. Ya, berusaha melakukan hal-hal yang terbaik dengan, ya, memaksimalkan potensi atau pengetahuan dirinya. Ya. Disertai dengan kesadaran tentunya. Jadi kalau Anda ingin dinyatakan sebagai orang berkarakter, ya memiliki karakter yang unggul, karakter yang baik, ya selalu berusaha berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ya. Tentu ya dalam bentuk nyata ya, potensi. Jadi jangan lupa bahwa lingkungan selalu mempengaruhi Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang di sekitar yang selalu menggunakan, yang hari-hari perkataannya selalu menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang, saya yakin Anda juga akan tiap hari menggunakan bahasa kebun binatang. Kalau Anda setiap hari bergaul dengan orang-orang yang selalu menggunakan kata-kata iye, iye, saya yakin Anda juga kemana-mana akan bilang iye kalau dipanggil, disapa iye. Kalau iyo, iyo terus, ya itu banyak kejadian. Ya, itu dalam, ya, kehidupan sehari-hari kita. Ingat bahwa karakter ini, pendidikan karakter ini sangat identik dengan akhlak. Akhlak ya.
Silakan tanya-tanya, silakan karena kita ini mata kuliah bebas ini. Mata kuliah terjun payung kalau saya bilang terjun payung, terjun bebas. Terjun payung, payungnya bocor jadi terjun bebas ini. Silakan. Ya, silakan. Iya. Oh iya. Pertanyaan bagus ini. Bagaimana cara kita menentukan lingkungan itu baik dan bagaimana cara kita menghindari lingkungan yang buruk ya? Ya. Cara menilai dulu. Jadi untuk menghindari lingkungan buruk maka kita harus menilai dulu, memberikan penilaian bahwa lingkungan ini buruk. Kalau sudah buruk baru kita jauhi. Nah, cara menilai bagaimana? Cara menilai lingkungan ini baik atau buruk tentu kembali kepada ilmu pengetahuan kita. Jadi banyak-banyak membaca atau mendengarkan nasihat-nasihat, terutama sumber dari karakter itu sendiri. Dari manakah sumber karakter itu? Yang utama, sebenarnya sumber karakter itu yang utama dari agama. Yang namanya moral itu moral juga sumbernya agama loh. Sopan santun juga sumbernya agama. Hanya kan kalau orang nasionalisme kan orang yang nasionalis murni kan tidak mau mengakui agama. Ya kan? Jadi sehingga kita kembali kepada agama yang sebetulnya kadang dibilang oh radikal, radikalisme. Padahal radikal itu bagus loh sebenarnya. Silakan kau baca buku filsafat. Radikal itu bagian dari filsafat. Mengkaji segala sesuatu apa adanya, tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Itu radikal. Hanya hari ini kan namanya mungkin yang mengatasnamakan agama sehingga perbuatan seperti itu dianggap radikal. Radikal itu yang dianggap buruk. Padahal sebenarnya bagus. Ya, radikal bahasa kata radix ya. Artinya sampai ke akar-akarnya. Jadi untuk menilai apakah ini lingkungannya, kita harus kembali kepada ilmu pengetahuan yang kita punya. Ya, ilmu pengetahuan yang kita punya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Seperti itu. Dan memang di dalam diri manusia sudah ada potensi memang untuk menilai baik dan buruk. Sebenarnya sudah ada. Hanya terkadang manusia itu ketika ada bisikan dari hatinya, bisikan itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Bisikan itu tidak dipedulikan sehingga yang buruk menjadi baiklah bagi dia. Saya berikan contoh kecil. Contoh kecil kalau ada muda-mudi. Muda-mudi setelah menjadi asmara. Ya, yang sedang menjalin asmara. Terkadang muda-mudi yang sedang menjalin asmara itu lupa diri. Ya, ingin melakukan ciuman misalnya. Pertama kali melakukan ciuman pasti ada bisikan di hatinya. Ah, ini salah ini kayaknya. Salah ini. Salah. Tapi bisikan di hatinya dia tidak pedulikan. Ah, apa ini? Orang mau enak. Akhirnya dilakukan. Akhirnya keterusan, kebablasan dianggaplah bahwa yang seperti itu merupakan perbuatan yang baik. Padahal tidak. Coba tanya kepada yang tidak kasmaran. Coba tanya. Kalau berciuman lawan jenis tanpa hubungan suami istri bagus enggak? Salah atau benar enggak? Pasti orang bilang salah. Ya kan? Seperti itu. Tapi coba tanya yang kasmaran. Pasti dia bilang, ah, tidak, boleh-boleh aja, tapi tidak hamil. Ya kan? Seperti itu. Padahal salah. Nah, jadi kembali. Jadi ada eh, apa istilahnya untuk menilai itu baik atau buruk. Mari jangan hilangkan kepekaan di hati Anda. Ketukan hati itu cuma datang sekali. Ketukan hati bahwa yang memberikan bisikan ini salah, ini benar, itu datangnya cuma sekali. Tidak akan mungkin datang dua kali. Ketika Anda ingin melakukan contoh kecil, contoh ya, contohkan lagi.
Anda menjadi seorang bendahara. Anda menjadi bendahara. Disuruh belanja. Diberikan uang 5 juta, 5 juta nih uang nih. 5 juta uang, belanjakan buat laporannya. Ketika pertama kali Anda ingin mendapat untung dari situ, itu pasti ada bisikan, ada ketukan di hati Anda pertama kali, sanubari Anda. Ada ketukan di jiwa Anda. Ketika barangnya Anda diberikan oleh 5 juta, disuruh beli barang 5 juta, secara manusiawi, pasti Anda selalu ingin mendapat keuntungan. Yakin deh. Tapi di saat itu pula, kita pasti akan mendapatkan ketukan. Ini salah. Di saat inilah, ketika itu Anda akui kesalahan, maka jangan lakukan. Ya, ikuti kata hati Anda. Karena kata hati yang betul hanya datangnya sekali. Ketika itu Anda tidak pedulikan, Anda lakukan berulang-ulang, maka yakinlah hati Anda tidak lagi menjadi seperti cermin. Ya. Cermin yang yang jernih. Dia akan sudah tertutup oleh debu-debu sehingga tidak lagi memantulkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Anda akan keterusan. Seperti itu. Sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda akan korupsi terus. Karena dianggap korupsi itu bukan korupsi. Mengapa dianggap begitu? Karena Anda sudah sering melakukannya. Sudah keenakan. Jadi memang ini agak-agak susah ya. Ketika ketukan itu datang satu kali memperingatkan bahwa ini salah, ikuti. Coba kalian tanya kepada orang-orang yang tidak memegang proyek. Ketika ditanya, kalau ada uang 5 juta dipegang, kemudian kita belanja 4 juta, salah enggak? Pasti jawab mereka, iya, itu salah. Uangnya 5 juta kok belanja hanya 4 juta. Lalu 1 juta kemana? Untung ya. Pasti yang bilang itu salah. Tapi coba tanya orang yang pegang proyek, pasti dia bilang, tidak salah. Ya kan? Apa dia bilang? Kita kan itu kan untuk bayar keringat kita. Banyak alasannya. Itu kan untuk bayar anak-anak yang kerja. Untuk buat biar tersenyum. Biar dapurnya menggepul. Itu pasti alasannya. Ya. Jadi selalu mencari pembenaran walaupun perilakunya tetap salah. Bagi yang melakukannya. Tapi bagi yang tidak melakukannya itu tentu akan bilang salah. Makanya saran saya, kalau nanti kalian jadi pejabat, jangan menjadi bendahara. Hindari bendahara yang memegang proyek tentunya. Ya. Karena uang itu godaannya besar. Ya, kalau besar. Kalau banyak ya. Besar sekali. Nah, terjawab ya. Jadi simpel. Untuk bagaimana cara menilai bahwa ini lingkungannya ini baik, maka ya, dengarkan kata tim yang pertama. Sebelum Anda terjerumus di dalam siklus yang buruk itu, ya, maka dengarkan ketukan hati Anda pertama. Jika Anda masuk pertama kali ke lingkungan yang sekitarnya peminum, tentu di situ ada bisikan pertama bahwa lingkungan ini buruk karena peminum. Anda jangan terlibat ke lingkungan itu. Kalau bisa menjauh. Atau kalau bisa sudah jangan bergaul. Saya tidak mengajari untuk pilih-pilih pergaulan. Ya, tapi bergaulan yang semestinya. Silakan bergaul tapi jangan terlalu dekat. Karena kalau kita akrab dengan orang yang lingkungannya buruk, kita akan menjadi buruk. Yakin deh. Yakin. Ya. Terjawab ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu untuk memilah, untuk menghindari lingkungan buruk itu, tadi penilaian, nilai dulu. Kalau Anda sudah yakin bahwa ini buruk, maka Anda pasti bisa meninggalkannya. Dan tentu yakinkan dulu hati Anda bahwa yang buruk harus dihindari. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Nanti catat tadi pertanyaannya, atau keluaran dari ujian. Ya, silakan. Terlanjur terjerumus. Terlanjur terjerumus. Ya. Ini agak susah ya. Kalau terlanjur terjerumus. Ya, namanya kalau sudah terjerumus kita sudah keasikan.
sudah keenakan. Orang yang keenakan itu ya susah untuk keluar. Saya hanya bisa menjawab kalau untuk pencegahannya. Kalau terlanjur terjerumus, Anda minta semacam obat, saya tidak bisa berikan obatnya. Obatnya hanya itu saja, tunggu-tunggu hidayah. Tunggu-tunggu hidayah. Saya ingat terkadang orang yang terlanjur terjerumus itu kadang-kadang masih ada bisikan hatinya. Masih ada bisikan hatinya. Kalau kapan dapatlah bisikan hati, ikuti. Makanya sebelum terjerumus, ya banyak-banyaklah menimba ilmu pengetahuan. Ya mana lingkungan-lingkungan yang dianggap baik. Karena sebenarnya persepsi antara baik dan buruk itu adalah persepsi yang tidak bisa dipersamakan. Pengertian baik dan buruk kita tidak bisa mempersamakan semua persepsinya orang. Hanya ada memang yang berlaku secara umum. Banyak kalau yang berlaku secara umum. Makanya sering-sering jangan menutup diri, ya, jangan menutup diri dari pergaulan masyarakat. Itu. Kalau Anda sudah terjerumus, ya silakan bergaul dengan siapa saja. Siapa tahu ya di pergaulan yang lain Anda mendapat hidayah. Ini saya ngomongnya seperti Ustadz ini. Sebanyak mengantar mata kuliah Ustadz ini. Ya. Kalau saya sebenarnya kurang cocok. Ya, kurang cocok kita ini. Gitu ya. Ya. Nah ini supaya kalian tidak terlanjur terjerumus karena ini rata-rata nakos ini mahasiswanya ya jangan main ke rumah lawan jenis, ke kosan lawan jenis. Itu ya lakukan pencegahan. Kalau mau ketemu kelompok, ketemu di tempat yang terbuka, jangan tempat yang tertutup. Kalau Anda masuk kos itu tempat tertutup itu masuk kos, ya. Walaupun ada tetangga Anda, tapi siapa yang tahu, siapa yang lihat apa yang dilakukan dalam kos yang tertutup. Walaupun Anda buka pintunya, tetap namanya tertutup. Gitu ya. Saran ya. Itu karena ini lagi-lagi karakter ini. Sebenarnya ini mata kuliah wejangan ini. Mata kuliah yang aja sebenarnya malaikat ini. Nah, karakter juga itu dapat diartikan sebagai kualitas mental atau moral. Kualitas mental atau moral. Kualitasnya. Bukan kuantitas, bicara kualitas. Ya. Atau reputasi. Nah, bedakan reputasi dengan istilahnya apa ya? Pencitraan. Agak beda. Hati-hati banyak orang berbuat baik karena pencitraan. Banyak orang membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan uang, bagi-bagi pakaian baru, bagi-bagi susu, ya, karena pencitraan, karena mendekati pemilu. Hati-hati. Ini bukan karakter sebenarnya, ini pencitraan. Jadi Anda harus pandai-pandai melihat mana pencitraan, mana karakter. Kalau nanti mendekati pemilu baru bagi-bagi amplop, bagi-bagi amplop itu bukan karakter, itu pencitraan, itu mana penyesatan itu. Jangan terima. Kalau saya pribadi saya tidak terima ada amplop masuk di depan pintu saya, ya baru bilang salamnya si Anu ya, ya suruh pulang saya. Amplopnya saya kasihkan, saya kembalikan, suruh pulang. Ya, sekaligus ini ya karakter ini juga ini. Jangan diambil. Ketika Anda ambil berarti karakter Anda buruk. Dan ingat buruk berkarakter itu dampaknya sangat luas loh. Buruk berkarakter itu ibaratnya virus sama dengan corona itu. Satu kena semua. Iya, satu kena semua itu. Kalau satu mengambil amplop, yang lain pasti ikut ambil amplop itu. Sedangkan tidak ambil amplop saja, yang lain masih mengambil.
Apalagi kalau Anda mengambil amplopnya. Teman-teman kalian yang di desa yang tidak kuliah pasti akan bilang, itu aja yang kuliahan ambil amplop. Apalagi sedang kuliah. Ya kan? Artinya apa itu saja yang dididik pengetahuan mau disogok. Apalagi saya tidak pernah dapat pendidikan seperti itu. Itu logikanya. Apalagi kalau kalian ambil. Jadi itu keburukan berkarakter itu bagi virus corona. Ya, pindah dari satu ke orang lainnya. Dan gampang pindahnya. Tanpa diminta pun dia pindah sendiri tuh. Makanya dicegah. Ya, mudah-mudahan yang ikut kuliah ini nanti kalau pemilihan umum tidak ada yang mengambil amplop ya. Ketawa-ketawa semua kan begitu. Berarti yang ketawa ini saya curiga ambil amplop ini. Ya, jangan ambil amplop. Kasihan. Kehidupan kalian 5 tahun itu dibayar dengan uang cuma 200 juta. Ya, tidak sebanding. Coba bayangkan kalau kalian tidak ambil, maka tidak ada yang korupsi. Ya, jangan salahkan kalau dewan-dewan di pusat maupun daerah itu maupun ya pemimpin kita ini ya korupsi. Karena kan kembali minta uang kembali yang disebar-sebar itu. Bukan berarti membenarkan, tapi itulah imbasnya. Karena kalian sudah dibeli. Nah itu ya. Jadi karakter itu bisa ya ada juga yang bilang itu kualitas dari mental ya atau moral atau itu tadi reputasi. Cuma dibedakan reputasi dengan pencitraan. Nah, karakter ini itu sebenarnya merupakan kepribadian yang ditinjau dari titik etis. Kalau tidak salah saya pernah membagikan video itu 3 tingkatan etis penerapan hukum. Ya, 3 tingkatan etis penerapan hukum. Karena materi ini mata kuliah ini tujuannya adalah mencegah kalian berbuat korupsi. Ya, sebenarnya materi kuliah ini atau perkuliah ini sebenarnya mencegah memberikan pendidikan kepada setiap mahasiswa untuk membekali dirinya ilmu pencegahan korupsi supaya nanti kalau besar ini besar ya udah nanti kalau udah jadi pejabat jangan korupsi ya jangan korupsi baik dalam keadaan luang maupun dalam keadaan kepepet kan banyak orang bilang kalau kepepet boleh ya korupsi boleh asal kepepet mana nanti ceritanya jangannya korupsi ya korupsi jadi saya erat katanya dengan etis ya atau moral. Nah, bicara tentang etis itu maka dalam hukum itu prinsip etis itu ada 3 garis besarnya. Yang pertama silakan dicatat, ini penting supaya nanti keluar dari ujian. Etis yang pertama itu adalah etis deontologis. Jangan salah catat ya. Etis deontologis. Deontologis jangan kasih huruf K. Nanti bahaya nanti bacanya. Ya, ontologis itu ontologi. Jangan dikasih huruf K itu deontologi ya. Jadi di etis deontologis ini artinya adalah menyatakan bahwa seseorang itu dianggap etis atau dianggap memiliki etika atau dianggap bermoral apabila dia menerapkan hukum sesuai apa yang tertulis di dalam hukum yang tertulis. Jadi seseorang dianggap beretika, dianggap bermoral, dianggap berkarakter apabila dia menerapkan hukum sesuai apa yang ditulis di dalam hukum. Yang tertulis tentunya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan ini kita akan bicara tentang benar dan salah. Benar dan salah. Ini adalah tingkat etis yang terendah bagi saya. Karena dia masih bicara benar dan salah. Benar apabila kita melakukan perbuatan, suatu kegiatan
yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Itu benar. Tetapi akan menjadi salah apabila perbuatan kita itu tidak sesuai dengan isi perundang-undangan. Saya dipaham ya? Ya. Nah, etis yang seperti ini itu yang paling rendah sebenarnya. Siapapun bisa menjalankan ini, kan tinggal baca undang-undangnya, Pak, Bu. Ya. Tukang becak pun bisa punya etis. Prinsip etis yang seperti ini. Nah, tukang becak pun. Siapapun. Kan tinggal baca undang-undang, mana undang-undangnya. Baca pasalnya. Oh, kegiatan ini, oh ada dalam pasal ini, dibolehkan ternyata. Tinggal buka itu. Dia tidak perlu pengetahuan hukum yang luas. Tidak perlu menganalisa lebih jauh lagi. Kan tinggal lihat undang-undang, apa kata undang-undangnya. Kalau undang-undang menjelaskan dengan secara jelas, ya, sistematis, konkret, di situ kegiatannya, maka ikuti aja. Anda akan melakukan perbuatan benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan itu, maka Anda salah. Jadi benar dan sini ukurannya. Kemudian tingkatan etis yang kedua adalah yang tadi deontologis, ya. Yang kedua adalah etis teleologis. Jadi etis teleologis artinya tujuan. Jadi etis teleologis itu menyatakan bahwa seseorang itu dianggap atau dinyatakan beretika, bermoral atau berkarakter apabila perbuatannya itu sesuai dengan tujuan hukum. Nah, ini agak lebih jauh lagi. Sesuai dengan tujuan hukum. Di sini barometernya adalah baik dan buruk. Nah, ini sudah level lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi itu level TK tadi yang pertama itu. Benar dan salah. Kan tinggal baca undang-undangnya, gampang. Nah, ini level yang kedua lagi, baik dan buruk. Jadi walaupun ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan itu dilarang, tetapi kalau dengan melakukan perbuatan itu bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, maka itu dianggap beretika. Karena ukurannya adalah baik dan buruk, bukan benar dan salah. Karena benar dan salah selalu berpatung kepada bunyi teks undang-undang. Ya. Kalau ini etis teleologis, ya, dia akan bicara masa tujuan. Apakah tujuannya itu terpenuhi apa tidak? Gitu. Dan tujuan ini selalu akan berakhir kepada baik dan buruk. Kalau baik hasilnya, ya, maka itu dianggap etis atau berkarakter atau bermoral. Seringnya dalam kehidupan kita sehari gitu ya, kadang kita jawabkan pada perbuatan benar. Ketika kita melakukan perbuatan benar menurut undang-undang, tapi sebenarnya tidak baik. Ya, memberikan keburukan kepada orang lain. Tapi dalam pandangan undang-undang itu baik, itu benar, tidak salah. Atau contoh di dalam perkereta apian, ya, ada aturan yang menyatakan ketika kereta api akan melintas, ya, dan palang sudah turun, itu masyarakat dilarang menyeberang, masyarakat dilarang melintasi kereta api. Ini hukumnya. Jadi kalau kereta api sudah dekat, kemudian palang sudah diturunkan, portal ya, portal sudah diturunkan, maka siapapun dilarang melintasi. Tunggu dulu kereta mau lewat, bos.
Nanti lewat keretanya, habis semua kereta yang lewat, baru Anda boleh menyeberangi rel kereta api. Tapi coba bayangkan seandainya palang sudah turun atau portal sudah turun, sudah melarang masyarakat untuk lewat. Tiba-tiba di tengah-tengah ada nenek-nenek pakai kebaya, namanya nenek-nenek juga kebaya, tidak melihat aturan, ya. Mungkin sebelum portal turun dia sudah lewat ke sebelah duluan dan tiba-tiba terjepit kebayanya di rel kereta api. Kira-kira Anda sebagai manusia akan melihatkan nenek-nenek itu tertindas oleh kereta api, menonton atau menolongnya? Kalau Anda tolong, Anda menyeberangi portal itu, Anda menabrak portal itu, Anda melanggar hukum loh. Karena hukumnya berbunyi tidak boleh melintas ketika portal turun dan kereta akan lewat. Ya. Ketika Anda menolong nenek itu, berarti Anda harus melewati portal itu untuk menarik nenek itu keluar dari kereta api. Tapi Anda salah. Anda salah dalam pandangan hukum. Tapi ketika Anda menonton saja nenek itu dilindas oleh kereta api, Anda tidak membantu menolong, maka dalam pandangan undang-undang Anda benar. Karena Anda ada undang-undang, ada teks yang melarang bahwa tidak boleh menyeberangi portal ketika portal sudah turun dan kereta api lewat. Ya, seperti itu. Pilih yang mana? Apakah Anda akan memilih perbuatan baik tetapi salah? Iya, tapi salah, atau Anda memilih perbuatan yang benar tetapi buruk. Ini dalam kehidupan sehari kadang kita di apa namanya? Dipertemukan dengan peristiwa seperti ini. Sekarang seperti itu. Kemudian etis yang ketiga. Etis yang ketiga adalah etis kontekstual. Kontekstual. Ya, adalah seseorang dianggap etis apabila dalam melakukan perbuatan atau segala sesuatunya itu, ya, selalu menimbang mana perbuatan yang paling tepat di antara yang tepat. Jadi tepat di antara yang tepat. Tidak lagi bicara masalah benar dan salah, juga tidak bicara masalah baik dan buruk, tapi mana yang paling tepat di antara yang paling tepat. Nah, ini yang paling tingkatnya itu paling tinggi nih. Ini sudah sifat tingkat dewa ini, tingkat malaikat ya. Sudah sangat tinggi. Ya. Jadi dia akan tidak lagi mengikuti teks undang-undang, ya. Ada masuk ya WA. Gitu ya. Tapi dia akan berpikir mana yang paling tepat perbuatannya itu. Nah, memang agak bagi saya etis yang ketiga ini sudah sangat tinggi dan memang sangat rumit untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mana yang paling tepat? Begini, saya berikan contoh. Ini ilustrasi aja, ilustrasi. Dan kita sering mendengar cerita seperti ini. Ada suami istri yang naik kapal laut. Di tengah laut, kapalnya tenggelam. Kemudian keduanya itu berada di tengah-tengah lautan, ya. Ya. Berada di tengah-tengah lautan. Dan pelampu yang tersedia itu tinggal satu. Anggaplah si suami ini masih mampu berenang. Dia berenang, tapi kan berenang tidak mungkin dekat tenggelam juga. Jadi yang pertama, ya, pelampu karena istri tidak mampu berenang, maka ya diberikanlah pelampu itu kepada istrinya. Jadi istilahnya apa ini? Ya, pelampu yang mengapung itu kepada istrinya. Istrinya berpegang pada pelampu yang mengapung tersebut sampai suaminya menahan diri untuk berenang. Ya. Lama kelamaan tak kunjung datang pertolongan. Karena sudah melihat suami capek berenang,
ya, maka pelampung itu serahkan kepada suaminya. Sang istri pun tenggelam karena suami tak berenang. Ya, pelampung salah satunya yang hanya memuat satu orang untuk perpegangan diberikan kepada suaminya. Sang istri pun tenggelam dan meninggal dunia. Kalau di sini kita malah kita oh ini suaminya kok egois, ya. Kenapa dia terima juga itu pelampung mereka istrinya mati. Ternyata cek per cek di belakangan ternyata si istri punya ya istrinya sudah punya kanker, ya, penyakit yang susah disembuhkan, sehingga dia merelakan dirinya untuk mengorbankan diri dan menyelamatkan suaminya. Itu. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan yang tepat di antara yang paling tepat. Jadi harus memilih mana yang paling tepat, ya. Sama juga ada suatu cerita di mana seorang kawanan dikejar oleh Indian, oleh suku Indian yang sangat ganas. Dalam rombongan itu ada anak kecil, ada bayi. Ketika rombongan itu bersembunyi, ya, dan dicari-cari oleh suku Indian, maka si bayi menangis. Si bayi menangis di tengah-tengah rombongan itu. Tangis si bayi itu akan kalau terdengar oleh suku Indian, maka seluruh rombongan akan mati. Apa yang terjadi? Si ibu yang menggendong bayinya itu, dia akhirnya mengakhiri hidup bayinya dengan cara menutup mulut dan hidung bayinya. Meninggallah si bayi. Inilah etis yang paling tinggi. Yang terkadang mengorbankan orang kita sayangi untuk menyelamatkan orang lebih banyak. Tindakan tepat di antara yang paling tepat. Ini salah satu contoh. Ya, contoh seperti itu. Jadi si malakama. Bukan dia si malakama sebenarnya karena menyelamatkan ya. Ini ya, etis yang paling tinggi. Nah memang sangat jarang orang untuk dapat menerapkan etis yang seperti ini. Ini yang tertinggi. Seperti itu ya contohnya. Jadi hubungan dengan tadi karakter ya. Bahwa karakter itu dapat juga diartikan sebagai kualitas dari mental atau moral ya. Atau etika, etis. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita masuk pada materi yang berbeda. Silakan dibaca-baca lagi materinya ya. Sampai jumpa pada minggu depannya. Iya, untuk pertemuan hari ini saya angkat semua karena ya, saya melakukan presensi satu-satu ya. Jadi saya anggap hadir semua. Jangan salah sangka ya. Mata kuliah saya walaupun hadir semua itu belum tentu lulus semua loh. Karena ada mid dan final akan saya periksa. Kalau mid dan final kalian isinya 0, yakin deh nilai kalian pasti E. Karena kalian yang dapatkan poin 40. 40 itu error. Jadi jangan dulu senang-senang walaupun tidak datang, tapi orang dianggap hadir. Tidak seperti itu. Yang hadir ini juga jangan senang-senang. Ya. Ya. Yang penting saya akan menilai mid dan final kalian. Jadi yang tidak hadir silakan. Yang tidak hadir ini silakan mencari materi kepada yang hadir. Yang hadir jangan pelit. Dibagikan materinya ya kepada yang tidak hadir. Yang hadir ini jangan malas untuk belajar. Tetap dipelajari materi hari ini. Supaya nanti mid dan finalnya tidak kosong. Tidak bentuk telur. Ya. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.